Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Leading Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mas Dedi. Ya, Mas Ruli, kita tahu Bank Indonesia baru saja menahan suku bunga acuan tetap di level 3,5%. Ini pengaruhnya terhadap rupiah akan seperti apa? Iya, kalau kami melihat bahwa keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga sudah diantisipasi secara luas oleh pasar ya. Jadi kami memperkirakan akan tetap flat sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Ya, jadi antara lain dilakukan untuk mempertahankan spread suku bunga antara Indonesia dengan di luar negeri ya, khususnya di Amerika Serikat ya. Jadi memang ini direspons positif oleh pasar. Oke, rupiah sendiri kan kita tahu dalam tren pelemahan ya. Sekarang bahkan sudah ada di atas 14.500. Bagaimana pergerakannya untuk hari ini? Sebenarnya secara umum rupiah cenderung mengalami volatilitas yang tinggi ya sepanjang sepekan ini. Jadi, pada hari Rabu bergerak sempat mendekati 14.560 ya. Kemarin sempat ditutup juga menguat signifikan di bawah 14.500 ya, sempat positif dibandingkan dengan penutupan di pekan lalu. Namun pagi ini memang agak sedikit terkoreksi ya, saat ini di kisaran 14.503 ya. Memang volatilitas masih relatif tinggi ya. Hari ini sendiri memang terpengaruh oleh penguatan US dollar terhadap beberapa mata uang lainnya. Nah, untuk pekan depan sendiri prediksi Anda apakah akan melanjutkan pelemahan atau bisa rebound? Saya rasa mungkin akan ada sedikit uncertainty juga masih tinggi ya. Jadi namun apabila dibandingkan dengan pekan ini kurang lebih volatilitasnya tidak terlalu berbeda. Memang ada beberapa hal yang menjadi penopang rupiah saat ini ya, yaitu beberapa data yang masih stabil, yaitu inflasi masih stabil, kemudian neraca perdagangan masih surplus dan defisit neraca transaksi berjalan masih stabil. Namun kalau kita melihat memang tantangan memang dari dalam negeri itu terjadi karena memang ada pandeminya ini cenderung memburuk dan adanya ketidakpastian global ya. Jadi penyebaran COVID ini juga sudah dialami oleh Amerika Serikat ya, sehingga terjadi volatilitas nilai tukar juga yang terjadi antara US dollar dengan beberapa mata uang lainnya. Oke, selain lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi di Indonesia, apakah kemudian penerapan PPKM level 4 ini yang sampai tanggal 25 di Jawa dan Bali juga menjadi faktor penekan rupiah? Iya, memang PPKM level 4 dan juga PPKM darurat yang dulu diberlakukan itu tujuannya adalah untuk mengatasi terjadinya pandemi gelombang kedua yang memang dikhawatirkan ya, yang pasti akan berdampak juga kepada kinerja ekonomi kita di kuartal 3 ya. Jadi memang saat ini yang paling Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan penyebaran yang tertinggi ya COVID-nya. Jadi ini dari sisi domestik saya rasa ini memang harus menjadi perhatian utama saat ini, karena memang yang paling diperhatikan oleh market saat ini bagaimana penanganan termasuk dari percepatan vaksinasi dan juga penerapan penegakan protokol kesehatan yang cukup ketat. Oke, dan bicara soal kuartal ketiga, ini juga Menteri Keuangan kan sempat bilang bahwa ini lonjakan kasus dan kemudian PPKM darurat serta PPKM level 4 ini kan bisa mempengaruhi PDB kita di kuartal ketiga. Nah, prediksi Anda seperti apa? Iya, memang kita melihat ada hampirnya maksudnya sangat besar kemungkinan yang akan melambat ya. Jadi kalau kita prediksi akan terjadi kenaikan signifikan di kuartal 2 sebenarnya pertumbuhan ekonominya sekitar 7% ya. Tapi dengan mengingat bahwa di awal bulan Juli itu dilakukan pengetatan aktivitas ya atau PPKM ya, itu berdampaknya juga akan signifikan ya. Kita perkirakan akan melambat di sekitar 3 sampai 3,5% secara year on year di kuartal 3 2021 ini. Oke, Mas Rui, itu tadi dari internal atau dari eksternal seperti apa sentimen utamanya? Dari eksternal ya memang kita melihat masih ada sentimen risk off ya dalam beberapa waktu ya. Terlihat juga dari penguatan nilai tukar US dollar terhadap beberapa mata uang lainnya ya. Jadi memang penyebaran COVID ini juga sudah terjadi, sudah mulai dirasakan di Amerika Serikat ya. Jadi hal ini juga akan berdampak kepada sentimen kepada mata uang di negara-negara berkembang termasuk juga Indonesia.
Sementara kalau kita lihat imbal hasil obligasi Amerika kan ini sudah mulai melandai ya, masih bahkan turun. Nah, bagaimana dampaknya terhadap obligasi RI? Jadi memang salah satu faktor utama ya, penopang utama kenapa pergerakan imbal hasil yang cukup stabil yaitu adalah memang relatif stabilnya imbal hasil dari US Treasury ya yang di Amerika Serikat ya. Jadi kemarin juga sudah kembali di bawah 1,3% ya. Yang ini memang terkait dengan prospek bagaimana arah kebijakan ekonomi di Amerika Serikat ya atau di The Fed ya. Jadi dengan adanya resiko dari kenaikan penyebaran virus varian Delta di Amerika Serikat ya, saya rasa memang mau tidak mau Bank Sentral Amerika Serikat masih akan tetap melakukan quantitative easing ya, sehingga likuiditas juga masih akan tinggi dan ini juga akan bisa menopang pergerakan emerging currencies ya, termasuk juga rupiah dan juga imbal hasil dari obligasi pemerintah di negara-negara berkembang. Lalu apakah kemudian obligasi Indonesia, obligasi RI ini masih bisa menjadi alternatif untuk investasi? Masih salah satu yang paling memang yang masih bisa memberikan return yang cukup baik dan juga relatif cukup aman ya sebenarnya ya. Memang saat ini adalah obligasi dari pemerintah atau government bond ya. Jadi kalau kita melihat memang baik dari dalam dan luar negeri demand-nya masih cukup positif ya. Jadi di satu sisi Bank Indonesia masih tetap akomodatif, kemudian juga sejalan dengan belum permintaan kredit yang masih rendah, itu bank juga masih akan tetap menyerap obligasi pemerintah. Di sisi lain, dengan imbal hasil yang masih atraktif, ini juga bisa berpotensi daya tariknya juga masih tinggi ya, sehingga kalau kita melihat memang ada kecenderungan arus modal asing masuk ke surat berharga negara. Baik, terima kasih informasi dan analisisnya Mas Ruli, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya